Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 8 dan teks hari ini dari ayat 13 sampai 21. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 17. Ketika kembali, Gideon menghajar dan membunuh orang-orang Sukot dan Penuel dan merobohkan menara Penuel. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 21, Gideon membunuh juga Zeba dan Salmunna dan dia mengambil bulan-bulan yang ada pada leher unta mereka. Kesimpulannya, ketika kembali Gideon, dia tangkap seorang muda dari penduduk Sukot dan mencatat nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot, 77 orang banyaknya. Kemudian Gideon menghajar mereka dan merobohkan menara Penuel dan membunuh orang-orang kota itu. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini sebagai prinsip alam dari Tuhan. Dan Gideon membunuh juga Zeba dan Salmunna sebab mereka membunuh saudara-saudara Gideon tanpa belas kasihan. Kemudian Gideon mengambil bulan-bulan yang ada pada leher unta mereka. Semuanya sesuai dengan apa yang ditabur. Namun Gideon juga sedang menabur dengan hal yang tidak benar. Dia tidak mengampuni orang-orang Sukot dan mengambil barang-barang pola dewa lain. Ajaran tentang Allah tidak terlihat kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan hati belas kasihan Tuhan. Dan inilah sebabnya menjadi persoalan dan itunya menjadi sebab kegagalan tentang kehidupan Gideon. Ajaran tentang manusia. Pertama, ketika kembali Gideon, dia tangkap seorang muda dari penduduk Sukot dan mencatat nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot, 77 orang banyaknya. Kemudian Gideon menghajar mereka dan merobohkan menara Penuel dan membunuh orang-orang kota itu juga. Kedua, Gideon membunuh juga Zeba dan Salmunna sebab mereka membunuh saudara-saudara Gideon tanpa belas kasihan. Kemudian Gideon mengambil bulan-bulan yang ada pada leher unta mereka. Jadi aplikasinya, pertama, jangan dikuasai oleh hati panas dan pikiran yang ingin balaskan dendam. Kedua, mengampuni orang-orang dengan hati belas kasihan. Ketiga, jangan mengambil benda atau patung apapun yang berarti kepercayaan yang di luar Tuhan. Ya, itu semuanya kejijikan. Itu semuanya hampir seperti berhala. Jadi praktek hari ini, ketika bertemu musuh atau lawan, jangan dikuasai hati yang ingin membalaskan. Lebih dulu berpikir hati Yesus dan usaha akan mengampuni. Ya memang, di dalam perang Tuhan, kita harus menghabisnya mereka penduduk Kanaan. Namun itu zaman ini. Zaman sekarang kita juga harus menghabiskan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu salah. Sebenarnya Tuhan juga memberitakan Injil kepada mereka pun juga. Sehingga zaman ini daripada membalas dendam, harus lebih fokuskan tentang memberitakan Injil dan belas kasihan mereka. Ya, orang-orang sebenarnya harus membalasnya, mengembalikannya tentang uang-uang yang pinjaman. Dan kalau sudah dapat belas kasihan dari orang lain dan didapat kasih karunia-Nya dari orang lain, kita harus juga mengembalikan tentang itu. Namun biasanya orang-orang tidak berpikir tentang ini. Namun kalau ada dendam, ya sendiri pun juga tidak bisa lupa untuk mengembalikan dendam itu. Dan pada waktu dia mati masih belum membalaskan dendam, ya itu juga dia mengatakan kepada keturunan pun juga ya harus membalas dendam itu. Ya inilah manusianya. Namun kita tidak boleh demikian itu.
lebih dulu berpikir hati Yesus dan usaha akan mengampuni. Inilah orang percaya, inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.